adalah ilegal. Itu adalah tema daripada tanggal 1 Mei 2022 Rakyat Papua di Sulawesi Utara. Panggil mewakili dari organisasi payung MPTPI, mohon berdiri bersama, mewakili IMIPA, mohon untuk berdiri bersama, mewakili mama-mama Papua, mewakili satu orang untuk berdiri bersama. Kita akan baca statement bersama. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Otus Tolak! Otus Tolak! Stop Tolak! Stop Tolak! Negara tutup PT Freeport. Tutup! Negara tutup PT Freeport. Tutup! Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Tarik! Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. Tarik! Yang kami akan bacakan statement politik. Rakyat West Papua di Sulawesi Utara mengetuk dan menolak aneksasi bangsa Papua Barat 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 2022. Salam revolusi. Kita harus mengakhiri! Salam revolusi. Kita harus mengakhiri! Sejak 1 Mei 1963 sampai 2022 merupakan hari aneksasi yang ke-59 bagi rakyat Papua Barat. Karena secara konstitusional, keberadaan Indonesia di atas tanah Papua Barat adalah negara ilegal yang masih memainkan praktik kolonialnya. Berbagai insiden kejahatan kemanusiaan terus terjadi di Papua Barat. Hutan dan tanah adat dijarah untuk investasi perusahaan multinasional, korporasi atau MNC milik negara-negara imperialis. Selain itu, kondisi ini terparah dengan kebijakan pemerintah nomor 2 tahun 2021 dan juga negara tanpa otonomi. Tuntunan rakyat Papua menolak rancangan undang-undang daerah otonomi baru atau DO 3 provinsi di Papua dan Papua Barat dengan pembungkaman ruang demokrasi oleh aparatur negara, TNI dan Polri yang tidak berkemanusiaan dengan melarang kebebasan berekspresi bagi rakyat West Papua di depan muka umum. Bahkan aksi damai mahasiswa dan rakyat Papua ditembak tanpa ampun, serta penangkapan yang disertai persekusi terhadap para aktivis perjuangan pembebasan West Papua, sehingga mengakibatkan dapat ditahan secara sewenang-wenang oleh negara dan ditetapkan sebagai kasus makar tanpa hukum yang jelas. Kondisi ini pula diperparah dengan operasi militer secara masif di berbagai daerah antara lain pengungsian ke hutan belantara masyarakat Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Maibrat, Yaukimo, Pegunungan Bintang, dan juga Papua secara umumnya. Kemudian yang berstatus tahanan politik melawan tindakan rasisme masih ditahan, sementara yang pelaku rasisme dipelihara oleh negara kolonial Indonesia. Untuk ini tidak lepas dari sejarah Papua Barat bahwa sejak 1 Desember 1961 di Belanda atau Jayapura, Papua Barat telah diakui sebagai negara merdeka dan deklarasikan di bawah pemerintah Belanda dan telah disiarkan di radio Australia dan Belanda. Selama kemerdekaan bangsa Papua Barat, ketentuan nasional telah dikukuhkan secara de facto dan de jure. Sementara itu, gejolak penolakan kemerdekaan bangsa Papua Barat, Indonesia menentang kemerdekaan sampai tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961 melalui Insinyur Soekarno membunyikan trikora atau trikomando rakyat di alun-alun utara Yogyakarta dengan 3 tuntutan pertama, membubarkan negara boneka Papua Barat
buatan Belanda dan kibarkan bendera merah putih di seluruh Irian Barat atau Papua Barat, dan siapkan mobilisasi umum sehingga Indonesia menghadirkan intervensi internasional dan militer untuk mencaplok dengan senjata dan manipulasi sejarah rakyat West Papua. Pada tahun 1962, Soekarno melakukan penyerangan dengan operasi Sandi Jaya yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dalam mencaplok bangsa Papua Barat dengan kekuatan militer. Akibatnya manifesto politik antara Indonesia dan Belanda membuat agenda kesepakatan di Papua Barat. Sedangkan Amerika Serikat sebagai perantara, setidaknya ada 2 perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962 dan perjanjian Roma 30 September 1962. Dari keduanya, kesepakatan dibuat tanpa perwakilan rakyat West Papua. Tidak ada satupun yang hadir dan hanya secara sepihak Belanda, Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dari kesepakatan yang dibuat, poin utama adalah mencaplok rakyat West Papua tepatnya pada tanggal 1 Mei 1963 melalui United Nations Security Authority. Pemerintah Belanda menyerahkan Papua Barat kepada UNESCO dan UNTEA, menyerahkan Papua Barat kepada Indonesia. Setelah mencaplok West Papua Barat bahwa UNTEA dan Indonesia telah melanggar hukum internasional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, dan melanggar hak-hak dasar rakyat West Papua. Sesuai dengan kesepakatan telah ditetapkan tanpa melihat hak-hak kemerdekaan rakyat West Papua yang telah dicapai sejak saat itu. Setelah merebut wilayah Papua Barat secara paksa, dimasukkan atau dicaplok, dilakukan penetapan pendapat rakyat atau PPRA oleh Indonesia pada tahun 1969 dengan cara Indonesia, yaitu musyawarah, dan melanggar ketentuan perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam hal itu Amerika Serikat telah menandatangani kontrak karya PT Freeport pada tahun 1967 sebelum 2 tahun PPRA 1969 selesai. Papua Barat telah menjadi koloni sampai sekarang. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua Barat dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawan rakyat Papua Barat yang tidak menginginkan kehadiran kolonial Indonesia di Papua Barat. Indonesia telah melakukan berbagai hal kepada rakyat Papua ketika wilayah West Papua direbut secara paksa. Bahkan kehadiran pemerintah dan sistem militer Indonesia, dalam hal ini TNI dan Polri, di Papua Barat melakukan berbagai tindakan kekerasan dan pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pencemaran nama baik, rasisme, penembakan, dan termasuk dengan menipisnya eksploitasi sumber daya alam atau SDA tanpa ketentuan hukum yang jelas dan operasi militer Indonesia. Dalam hal ini TNI Polri yang tidak kunjung berakhir hingga saat ini. Oleh karena itu, bertepatan dengan 59 tahun aneksasi rakyat Papua Barat oleh kolonial Indonesia, rakyat Papua Barat bersama mahasiswa tuntut dan mendesak Republik Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk segera, 1. Presiden segera menarik militer, TNI dan Polri, organik dan non-organik dari Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Maibrat, Yaukimo, Pegunungan Bintang, dan seluruh tanah air West Papua. Yang kedua, menolak dengan tegas atas aneksasi bangsa Papua ke dalam Indonesia dan segera mengembalikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan PBB. 3. Segera cabut rancangan Undang-Undang Otsus Jilid 2 nomor 2 tahun 2021 dan tolak daerah otonomi baru atau DO di seluruh tanah air West Papua. Yang keempat, tolak semua pembangunan Kodim dan Korem di seluruh tanah air West Papua. Yang kelima, menutup
menutup dan menghentikan kegiatan eksploitasi semua perusahaan ilegal dimensi milik negara imperialis, PT Freeport, BP, LNG Tangguh, Metro, Korindo, PT Bulog Wabu, dan lainnya dari seluruh Papua Barat. 6. Indonesia segera membuka akses jurnalis internasional, nasional dan lokal untuk masuk ke West Papua. Yang ke-7, mengutuk dan menolak dan mendenas Komarudin Watubun, anggota DPR RI, Dapil Papua dan Papua Barat, serta Joris Raweyai, anggota DPD RI, serta Philip Wamatma, stop mengatasnamakan rakyat Papua, minta Otsus Jilid 2 dan daerah otonomi baru. Yang ke-8, kami mengutuk dan menolak dengan tegas seluruh bupati, wakil bupati, dan wali kota setanah Papua dan Papua Barat yang mendukung RUU Otsus Jilid 2 nomor 2 tahun 2021 dan RUU daerah otonomi baru DOK 3 provinsi di Papua dan Papua Barat. Yang ke-9, kami mengutuk dan menolak dengan tegas Dennis Goya dan kawan-kawannya yang mengatasnamakan kepala suku Papua dan meminta Otsus Jilid 2 serta pemekaran daerah otonomi baru atau DOK di atas tanah Papua dan Papua Barat. Yang ke-10, kami mengutuk kepala suku yang mengatasnamakan rakyat Papua minta Otsus dan pemekaran daerah otonomi baru. Yang ke-11, kami rakyat Papua bersama mahasiswa mendukung penuh pimpinan Pasifik PIF yang mendesak Indonesia untuk segera menerima perwakilan PBB dari bidang HAM, hak asasi manusia, untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat di West Papua sebelum KTT ke-20 bulan November 2022. Yang ke-12, kami rakyat Papua bersama mahasiswa mendukung penuh MRP menggugat RUU Otsus Jilid 2 di Mahkamah Konstitusi atau MK dan tolak daerah otonomi baru. Yang ke-13, kami rakyat Papua bersama mahasiswa mengutuk dan menolak DOK dan cabut otonomi jilid 2, berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokrasi. Demikian pernyataan ini dibuat. Kami akan terus berjuang melawan segala bentuk penjajahan, pembungkaman, penindasan, dan pembunuhan terhadap rakyat Papua Barat, rakyat Papua, dan bangsa Papua. Terimalah salam dari bahasa ibu dari kami. Moi moi, men, kasu masa, wainambe, dormowo, namek namuk, katut tanpun, radek rombo, amolonggo, amakanie, wayao, koha, kosa, nori, ninyo, kotre, selep, wiwao, inaunak, nayaklak, wah, 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 wah. Penanggung jawab, Importer, pengurus dan sudah konsulat Indonesia, David Taluk sedang bertanda. PTPI dan Mau Musik sedang bertanda. Demikian pembacaan rakyat Papua di Sulawesi Utara dengan tema menolak aneksasi Indonesia 1 Mei 1963 terhadap bangsa Papua adalah ilegal. Salam revolusi.
Kita harus mengakhiri. Salam revolusi. Kita mengakhiri. Papua. Merdeka. Papua. Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Minahasa. Hidup rakyat Minahasa. Hidup rakyat yang berjuang. Hidup pengungsi. Hidup pengungsi. Hidup pengungsi. Wah, 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 wah. Terima kasih.